Selamat pagi, selamat datang. Ya, saya belajar bahasa Padang sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nggak salah intonasinya. Ada yang orang Padang di sini? Oh, ada yang asli langsung dari sana. Bener nggak Bu kalau saya bilangnya selamat datang? Betul, betul. Oke, boleh lah ya. Ya, selamat datang di acara Rendang Journey 2012, Taste the Richness of Indonesian Spices. Kita berikan tepuk tangan untuk terselenggaranya acara ini. Ya, perkenalkan saya Prita Laura. Saya akan memandu acara selama satu hari ini. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai rendang. Ya, rendang ini kalau kita lihat mulai rame diperbincangkan sejak tahun 2011 ya. 2011 waktu itu ketika ada 35.000 orang yang ikut online pollingnya CNN Internasional, mereka memilih rendang sebagai their number one dishes. Nah itu luar biasa banget gitu ya. Kita nggak nyangka kalau misalnya makanan asing kemudian makanan Thailand, oke, itu ada di mana-mana. Tapi ternyata rendang yang dipilih oleh mereka. Nah, yang menarik lagi, ternyata rendang ini benar-benar bukan hanya makanan, bukan hanya sebuah makanan, sajian belaka, tapi rendang ini benar-benar sebuah bagian dari budaya Indonesia. Dan sebagai pembukaan dari acara ini, kita akan dengarkan bersama sambutan welcome speech yang akan disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana STPT Trisakti, Bapak Himawan Brahmantio. Saudara Prita Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang terhormat Ketua dan jajaran pengurus Gebu Minang. Perwakilan dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta, dari majalah Femina, yang kami hormati Ibu Mutia Hatta, anggota Dewan Pertimbangan dari Presiden untuk bidang kebudayaan dan juga sebagai presenter pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Jeki Musri dari Makplus Indonesia, kemudian para pembicara Ibu Lisa, Pak Vindex Tanker, dan Ibu Reno, teman-teman dari program Pasca, dan yang kami banggakan para mahasiswa Pasca Sarjana program Magister Pariwisata STPT Sakti, dan para peserta seminar pada hari ini. Puji syukur sepatutnya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dapat hadir dan berkumpul pada acara hari ini. Perkenalan kami mewakili pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata Sakti yang dalam hal ini kebetulan mohon maaf tidak dapat hadir, tapi kebetulan ada pembantu ketua bidang akademik Pak Condro juga hadir untuk hadir pada acara seminar dan talk show yang mengambil topik The Uniqueness of Food Culinary as the Gate of Indonesia. Beberapa waktu yang lalu tadi dikatakan oleh Ibu Prita juga bahwa CNN Internasional telah melakukan jajak pendapat ya tentang the most favorite food in the world. Kita patut berbangga bahwa dalam hal ini daging sapi yang dimasak dengan santan, ya, diolah dengan bumbu, ya, kemudian rendang Padang ternyata itu mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Rendang Padang, nasi goreng, kemudian sate, gado-gado, mungkin itu adalah kontribusi Indonesia ya kepada dunia. Jadi karena makanan itu juga merupakan bagian dari kebudayaan, kita juga turut menyumbang dalam hal ini budaya Indonesia yang kita coba perkenalkan keluar. Nanti Bu Mutia akan coba membahas juga mengenai masalah itu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini kebetulan digagas, memang dimintakan ya kepada para mahasiswa program S2 Pariwisata yang mengambil peminatan MAS. Jadi mungkin kita patut apresiasi kepada saudara Lulu dan teman-teman, ada beberapa orang
yang dengan kerja keras dan susah payahnya itu telah menjawab tantangan dari para dosen. Ini dalam rangka penyusunan tesis juga mereka ditantang oleh para dosen untuk dapat menyelenggarakan suatu event tanpa harus bergantung pada pendanaan dari kampus ya. Dan tantangan tersebut ternyata telah terjawab pada hari ini. Mungkin penghargaan terima kasih kami sampaikan pada seluruh peserta seminar yang hari ini telah hadir dari Sekolah Tinggi Pariwisata, Akademi Pariwisata, dan juga para pemerhati dan pecinta kulineri Indonesia barangkali. Semoga langkah kecil yang digagas dalam upaya memajukan pariwisata Indonesia mendapat berkah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat ataupun inspirasi mungkin bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Himawan Brahmantio. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan, ini juga welcome speech yang akan disampaikan ini oleh Bapak Ahyarudin selaku Direktur Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event. Kepada Bapak Ahyarudin kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Profesor Dr. Mutia Hatta Swasono, anggota Watim-Pres ya dulu tim kerja kami juga Pak, di Kementerian Kebudayaan Pariwisata, sebagai Direktur Jenderal, Bapak Joko Sudibyo, PSD, para pembicara, mahasiswa Trisakti, para komunitas yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir pada forum yang digagas oleh mahasiswa pasca sarjana Universitas Trisakti. Ini menjadi program pemerintah menggerakkan wisata kuliner menjadi satu kekuatan, bukan kebanggaan. Kalau cuma bangga sudah 35 tahun Pak William bangga. Tapi menjadi satu kekuatan ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita lihat multiplier efeknya ke belakang, itu mahasiswa bisa riset. Nah, saya kadang-kadang salah ngomong tuh urusan riset ini. Bisa riset bagaimana kalau ini bergerak? Kenapa negara lain melakukan hal yang sama? Jangan cerita jauh kali kalau kita bicara Amerika. Kemarin sore salah satu anak bangsa juga dari Amerika, PSD, cerita masalah ini. Saya bilang saya tutup kuping deh kalau Amerika. Saya lagi coba mau bersama-sama, kalau bisa sejajar dengan yang namanya sahabat-sahabat di ASEAN saja. Jangan sampai dilomba lagi. The big country, Indonesia negara besar. Tetapi kalau sudah cerita begini, Indonesia jadi kecil. Itu Prof. Mutia nanti bisa gambarkan. Dan kecil. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif karena berhasil menggagas besar dampak dari semua yang saya sebut tadi, nama menterinya tetap parekraf lagi oleh presiden yang akan datang. Jangan diganti lagi jadi menteri apa lagi. Capek gitu. Selanjutnya, kita semua, pasti semua sadar, Pak, kita mampu mengangkat kuliner Indonesia sebagai citra bangsa. Semua sependapat. Tanya Pak William nanti. Saya sampai capek diceramai Pak William ini. Tapi bagaimana? Ujungnya Pak William itu siapa? Bapak, Ibu, Saudara, mahasiswa tahu? Beliau itu dutanya Korea. Wah, kenapa mau jadi duta Korea Pak William? Ya diangkatnya mau Korea katanya. Nanti tanya lagi, mau nggak saya buka aja rahasia. Pak Vendek, wah top itu, Dharma Wangsa ya Pak. Wih, saya bangga. Kalau bisa terjadi pada medio November, rendang ini bisa oleh tim itu jadi satu yang visualisasinya begitu kalau cerita materi yang disampaikan ke saya. Wah, saya bilang, oke, kita akan coba dorong Ibu Mari untuk mengundang beberapa duta besar yang berminat untuk menghadiri kegiatan yang di Dharma Wangsa. Ini lagi membujuk ibu saya. Dia mengatakan besarnya seperti apa ya? Inilah. Karena apa? Kalau kita bangga dengan CNN, ibu bapak semua, Prof. Mutia, apa sih kita ini, rendang apa randang? Hari ini saya belum tahu. Randang
apa? Rendang. Saya nggak mau bilang nasi goreng dan sate karena saya naik pesawat Mas, Malaysian Air System. Sate itu udah jadi hidangan spesial di pesawat itu kan, nggak pernah putus kita. Mau sate. Saya pikir sama. Sebentar lagi dia punya rendang dia sebut. Pak William, kita apa? Siapa yang mau membantah bahwa itu rendang itu punya Malaysia atau punya Indonesia? Sulit. Katanya kalau Malaysia Indonesia itu randang. Oh, saya bilang waduh, saya nggak keluar. Nanti biar Pak William aja yang memutuskan rendang sama randang. Habis itu kompak. Ya Bu Mutia ya. Yang mana yang mau kita pakai? Yang mana yang bisa menjadikan karakter Indonesia? 50 lebih jenis randang saya hadir di Sumatera Barat. Masak pakai tungku asli, cuma 2 warna saja, hitam sama coklat. Rasa pedas, manis, asin, sedikit beda-beda. Saya bilang kalau ini nggak bersatu yang 50-an ini, ya mana rendangnya gitu. Oh enggak Pak, ini kami punya Pariaman, ini kami punya Padang Panjang, ini kami punya Bukit Tinggi, ini kampung, sampai kampung lagi ada Pak, ini kecamatan anu Pak katanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya bilang, saya juga pusing. Saya bilang, waduh, Pak, lain rasanya. Kami punya begini, Pak. Pak William seminar di gedung apa, Pak William? Saya seminar pakai mata saya sampai berasap. Pengen tahu. Karena saya bangga dengan CNN. Apa iya yang dimaksud itu rendangnya kami ini? Karena Malaysia juga mengatakan, enggak, rendang kami. Boleh cek di web. Yang katanya rendang. Indonesia itu randang, yang di CNN rendang. Saya nggak mau buka CNN lagi, capek deh saya bilang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan apresiasi kami yang luar biasa terhadap program ini dan kepada para pembimbing semua dari mahasiswa Trisakti. Semoga rendang jurne atau randang jurne bisa berjalan dan ini tidak putus sampai di sini. Pak Vendek satu generasi yang luar biasa, masih di bawah saya akan jalan dia. Mudah-mudahan nggak sampai kayak penderitaannya kayak Pak William Wongso 35 tahun. Mudah-mudahan gitu. Tapi kalau Pak Pendek nanti masih 35 tahun lagi, saya udah tua batuk-batuk, jumpa, gimana Pendek? Sudah maju kuliner. Kayak Pak William Wongso juga, Pak Ahyar katanya masih jalan di tempat. Ya udah, nasib lah kita itu. Tapi saya yakin, karena saya benar, 32 tahun saya kerja, baru ini ada anak muda kok semangat gitu kan. Mau gitu, waduh luar biasa ini. Kalau semua anak muda seperti ini, saya kira go internasional Indonesia terjadi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sagala nini aja mama cukuy romongan kasadanya cukuy rombongan kasadanya jari sapuluh nan kami susun sama nyosimpun menyudahi sama Yosimpun
Ya, para hadirin sekalian. Baik, karena hari ini kita temanya talk show. Jadi please, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikomentari, silahkan angkat tangan. Ada tempat untuk Anda bisa bertanya, ada mic gitu. Jadi silahkan, mumpung kita ada narasumber yang sulit ini dikumpulkan satu persatu ini. Yang pertama, selamat pagi semua, Pak Ahyar, Pak William, semua Bapak yang hadir di sini, undangan, peserta seminar Rajau. Saya mau memberi apresiasi dulu buat panitia, Lulu dan rekan-rekan yang dari pertama sudah bilang bahwa ini harus terjadi, seminar ini harus terjadi karena nilai-nilai yang akan disampaikan itu wajib untuk disampaikan kepada generasi muda. Jadi saya minta yang hadir di sini kalau bisa tepuk tangan buat panitia semuanya. Good job Lulu. Kalau cara pembuatan rendang yang Mbak temukan ya di daerah ini dengan cara pembuatan rendang modern, bedanya apa Mbak? Sebetulnya lebih kepada pemanfaatan bahan-bahannya juga ya, atau cara memasaknya. Karena yang di sana saya temukan memang rata-rata masih dengan pola tradisional, dengan kayu bakar gitu kan, dengan sabut kelapa. Kalau kita mungkin di sini sulit mendapatkan itu. Melakukan cara pemasakan seperti itu akan sulit. Jadi di situ mungkin bedanya ya. Sama ya itu bahan-bahan lokal yang mereka luar biasa kayanya gitu. Jadi betul kalau ada di buku saya rendang daun kayu itu betul-betul di halaman mengambil daunnya gitu. Jadi ngambil pakai galah, ambil pucuk-pucuk daun gitu kan. Ada daun mali-mali, ada daun arbe gitu. Betul, jadi pekarangan itu sesuatu yang bisa direndang juga gitu. Iya, jadi ya dari perjalanan ini menarik bahwa rendang tuh tidak semata hanya daging ya. Betul. Juga bisa jadi daun-daunan seperti rendang daun kayu itu tadi betul. ya. Nah, Chef, kalau kita lihat ini kan tahun 2011 ini ada hasil polling CNN yang mengatakan bahwa rendang ini jadi makanan pilihan favorit nomor 1 gitu ya dari 35.000 orang yang dipolling. Kalau Chef sendiri sebenarnya kaget tidak sih dengan hasil polling itu? Karena kan Selamat pagi buat semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya rasa memang untuk menjawab pertanyaan itu memang agak kaget terus terang. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak pernah doing something untuk mempromosikan rendang sebenarnya ya gitu. Tapi saya rasa kalau dari sisi taste sebenarnya rendang nggak bisa dibilang pedas karena ada rendang yang nggak pedas juga. Dan rasa kompleksiti daripada rendang itu sebenarnya menjadi suatu kekuatannya itu. Bahwa flavorful, orang suka kalau orang barat atau western suka stew gitu ya. Beef stew itu home cooking lah istilahnya gitu. Nah, jadi cuma ini lebih kayak karena rasa toasted coconutnya ataupun yang kelapa yang disangrai itu juga membawa rasa rendang itu menjadi lebih gurih, lebih nikmat, tambah lagi dengan komposisi bumbu yang banyak sebenarnya tapi membuat itu enak. Jadi saya rasa polling yang dilakukan oleh CNN 2011 itu membuktikan bahwa memang sebenarnya masyarakat Indonesia punya potensi besar dan rendang itu punya potensi besar. Terima kasih Chef. Nah ini menarik ya. Tadi Chef sempat katakan Ibu Mutia bahwa kita merasa nih bergerak sendiri-sendiri nih untuk mempromosikan kuliner Indonesia begitu Bu. Yang saya ingin tanyakan Ibu sebagai Dewan Pertimbangan Presiden untuk Kebudayaan dan Pendidikan, sebenarnya adakah rencana pemerintah sebenarnya untuk mempromosikan kuliner Indonesia ke mancanegara? Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.